Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, baru saja kita memasuki tahun baru Hijriah. Dalam memperingati tahun baru Islam ini, marilah kita maknai dengan tindakan perubahan sesuai dengan arti kata hijrah itu sendiri, yaitu berpindah. Bisa dikatakan bahwa makna pergantian tahun baru Islam itu sebagai momentum perubahan menuju arah perbaikan. Perubahan ini dapat dilakukan manakala setiap individu
mampu menghijrahkan pemikirannya bagi kemajuan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Islam, tahun Hijriah diawali oleh peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Mekah ke Madinah dalam rangka berdakwah untuk menegakkan agama Islam. Adapun orang yang pertama kali mencetuskan kalender Hijriah adalah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ini bermula dari sebuah surat yang diterima dari Gubernur Kufah Abu Musa Al-Asy'ari. Di dalam surat tersebut tidak terdapat tanggal pengirimannya. Akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib selaku tokoh-tokoh sahabat untuk merumuskan masalah tersebut. Tujuannya adalah bermusyawarah untuk penanggalan Islam. Dalam sebuah diskusi antara pemuka sahabat, muncul beberapa pendapat, antara lain memulai penanggalan Islam sejak kelahiran Nabi SAW. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa penanggalan Islam dimulai pada masa kerasulan Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa yang paling tepat adalah dimulai ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ada juga pendapat agar dimulai ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah melalui perdebatan, mereka bersepakat bahwa penanggalan Islam dimulai sejak hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Disepakatinya awal kalender Islam dari hijrahnya Nabi SAW sangatlah beralasan, karena makna hijrah adalah perubahan dan pembaharuan. Artinya perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah adalah suatu proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik, atau dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang lebih aman. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hijrah memang selalu menjadi bahasan yang menarik. Sebagaimana akar katanya, yaitu hijrah, secara harfiah artinya berpindah. Secara istilah ia mengandung dua makna, yaitu hijrah makani dan hijrah ma'nawi. Hijrah makani artinya hijrah secara fisik, yaitu berpindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik, atau dari negeri kafir menuju negeri Islam. Adapun hijrah ma'nawi artinya berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai yang lebih baik, dari kebatilan menuju kebenaran, dan dari kekufuran menuju keislaman. Maka terakhir ini oleh Ibnu Al-Qayyim bahkan dinyatakan sebagai al-hijrah al-haqiqiyah. Alasannya karena hijrah fisik adalah refleksi dari hijrah maknawi itu sendiri. Dua makna hijrah tersebut sekaligus jelas terangkum dalam hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Secara makani jelas mereka berjalan dari Mekah ke Madinah, menempuh padang pasir sejauh kurang lebih 450 km. Secara maknawi jelas mereka hijrah demi terjaganya misi Islam. Adapun ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah itu sendiri adalah sebuah pengorbanan. Setelah para sahabat keluar dari ujian berupa siksaan dan cercaan dari kafir Quraisy di Mekah, tidak otomatis menjadikan mereka bebas dari ujian berikutnya setelah berhijrah. Yang paling gamblang adalah cobaan meninggalkan kemapanan. Tengoklah bagaimana sahabat meninggalkan keluarga tercinta, rumah, pekerjaan, tanah air, sanak saudara, dan handai taulan. Mereka yang normal, manusia yang normal tentu akan menyatakan ujian itu sungguh berat. Meninggalkan harta yang barangkali selama ini mereka rintis dan perjuangkan, dan berpindah ke suatu tempat asing yang penuh dengan spekulasi, sungguh merupakan perjuangan yang tidak mudah. Namun
Kecintaan para sahabat pada Islam mengalahkan kecintaan pada semua itu. Kesucian akidah mereka utamakan di atas segalanya. Mereka tidak bersikap lemah dan tidak pula merasa bersedih. Mereka sungguh telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Sayyid Qutb berkata, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati atas apa yang menimpamu, dan jangan pula kamu bersedih atas apa yang lepas dari tanganmu, padahal kamu adalah orang-orang yang tinggi. Akidah kalian lebih tinggi karena kalian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sedangkan mereka menyembah pada salah satu makhluknya atau sebagian dari makhluknya. Manhaj hidup kalian lebih tinggi sebab kalian berjalan di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka berjalan di atas manhaj ciptaan makhluknya. Peran kalian lebih tinggi sebab kalian mendapat tugas untuk memberi petunjuk kepada manusia secara keseluruhan yang sedang berjalan atau tanpa minhaj atau menyimpang dari manhaj yang lurus. Posisi kalian di muka bumi lebih tinggi sebab kalian adalah pewaris bumi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Sedangkan mereka menuju pada kebinasaan dan dilupakan. Maka jika kalian benar-benar beriman, pasti kalian akan lebih tinggi, dan janganlah kalian bersikap lemah serta bermurah durja. Tafsir fi Zilalil Quran. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita patut bertanya kepada diri kita pribadi, sudah sejauh manakah pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk agama Islam? Masihkah berat hati kita untuk merelakan harta, tenaga, pikiran dan semua yang kita miliki untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jika memang masih berat, itu pertanda bahwa iman kita masih lemah. Kita masih takut kehilangan apa yang kita miliki, padahal semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata dan akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mulai detik ini mari kita buka hati dan pikiran untuk rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang banyak harta, sumbangkanlah harta kekayaan itu kepada fakir miskin, anak-anak yatim, lembaga-lembaga kaum muslimin dan kepada mereka yang membutuhkan. Harta yang kita sumbangkan itu sungguh sangat berharga bagi kemajuan Islam, dan harta itu akan bermanfaat serta berkah. Daripada kita tumpuk terus-menerus, harta tersebut malah dapat mendatangkan malapetaka. Anak keturunan kita yang imannya kurang akan saling berebut harta tersebut hingga menimbulkan perselisihan. Adapun bagi yang kaya ilmu, sumbangkanlah keilmuan yang kita miliki untuk kemajuan Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini umat Islam merupakan umat yang tertinggal jauh dari umat yang lain. Umat Islam belum mampu meraih kejayaannya kembali sebagaimana yang pernah diperoleh di masa silam. Ini karena umat Islam kalah dalam penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Umat Islam saat ini menjadi umat konsumtif yang memakai produk keilmuan dan teknologi dari umat non-muslim. Umat Islam belum mampu menciptakan inovasi yang brilian untuk kemajuan bersama. Bagi kita yang hanya memiliki kekuatan fisik, juga janganlah ragu untuk memberikan kekuatan tersebut demi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab umat Islam saat ini butuh kekuatan besar untuk bangkit. Karena itu, persatuan harus senantiasa dijaga. Kerjasama dan gotong royong harus menjadi tumpuan bersama
dan dilaksanakan bersama-sama pula. Dengan demikian, niscaya Islam akan semakin jaya dan pengorbanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin warhamna wa iyyakum birahmatihil 'azim wa adkhalana wa iyyakum ila jannatin na'im. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara fantahu amma naha anhu wa 'adara ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al hadha baladan aminan wa la taj'al fihi fasidan wa'tina rizqan wasi'an wa halalan. Allahumma ij'al ra'isa jumhuriyatina Indonesia wa jami'a dawlatiha ru'asa wa sa'a as-salihin al-alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum